Tapi pada saat yang kedua kita mendorong orang itu, ini pembunuhan ini. Ya. Menurut Green lagi, mendorong jatuh lelaki bertubuh besar terasa salah sebab pembunuhannya bersifat langsung. Anda menggunakan tubuh Anda untuk melukai tubuhnya. Green menyebutnya sebagai situasi moral personal. Pasalnya situasi ini melibatkan orang lain secara langsung. Sebaliknya ketika membelokkan bus ke kanan, Anda langsung melukai orang, tidak secara langsung melukai orang lain. Anda itu hanya membelokkan setir gitu ya. Ya, itu. Ini yang namanya keputusan moral impersonal. Apa yang membuat eksperimen pikir ini menarik adalah bahwa pembedaan moral tidak begitu jelas antara keputusan moral dan keputusan impersonal. Tertanam secara alamiah di dalam otak. Apapun budaya atau agama kita, dua skenario bus listrik yang berbeda itu memicu pola-pola aktivasi yang berlainan. Pada skenario pertama, ketika responden ditanya apakah busnya akan dibelokkan ke kanan, mesin pembuat keputusan rasional menjadi aktif. Jaringan di daerah otak menilai berbagai opsi, mengirim keputusan di prefrontal cortex tadi ya, dan kemudian responden memilih opsi yang paling bagus. Tapi pada saat nyetir bus tidak akan pilih begitu, ya. Pada saat Anda pesawat itu ya, Anda seorang pilot, pada terjadi sesuatu, SOS gitu ya, Mayday itu ya. Itu yang bekerja adalah otak emosional, bukan otak rasional. Pilot itu tidak akan mikir hukum termo dinumerikan 1 gimana ini gitu. Tidak akan seperti itu. Ya. Itu makanya itu emosional. Akan tetapi ketika responden ditanya apakah dia akan mendorong laki-laki bertubuh besar jatuh ke jalur bus listrik, yang aktif adalah jaringan sirkuit otak lain. Daerah-daerah otak menurut pemindaian tadi, daerah-daerah otak yang berwarna abu-abu superior di temporal sulcus, posterior cingulate dan medial frontal gyrus. Ini adalah daerah-daerah emosi. Primitif, lebih primitif dari prefrontal cortex tadi. Yang bertugas menafsirkan pikiran dan perasaan orang lain. Nah, ini ya, perasaan. Hasilnya responden itu otomatis membayangkan bagaimana perasaan lelaki itu yang meskipun tubuhnya gede tapi malang gitu ya. Saat dia jatuh mati ketabrak bis gitu ya. Responden ini membuat simulasi yang sangat hidup dalam pikirannya dan berkesimpulan bahwa mendorong jatuh lelaki adalah sebuah kejahatan besar. Meskipun tindakan tersebut menyelamatkan 5 nyawa orang lain. Responden itu tidak dapat menjelaskan keputusan moralnya, tapi pengacara batinnya itu bingung ya. Dan inkonsistensi, tetapi dia tetap merasa bahwa mendorong jatuh orang lain adalah perbuatan salah. Nah, cerita-cerita evolusi Darwin seringkali menunjukkan amoralitas seleksi alam. Kita semua adalah makhluk obesian yang kejam dan didorong oleh gen-gen egois, ya, untuk mempertahankan hidup. Tetapi realitas psikologi kita sebenarnya tidak sekejam itu. Kita bukan malaikat, tetapi juga bukan hominid yang bejat, ya. Nenek moyang primata kita mempunyai kehidupan sosial yang kuat. Mereka membangun mekanisme mental untuk mencegah perbuatan-perbuatan jahat yang mungkin ingin mereka lakukan. Moralitas primata awal ini tidak mengenal misalnya cara-cara menghindari pajak, misalnya tidak kenal dia. Tetapi mengenal perbuatan-perbuatan seperti mendorong orang lain ke jurang itu adalah salah. Ya. Sebagaimana ya Green lagi bilang, pelanggaran moral personal dapat diistilahkan dengan aku menyakitimu. Sebuah konsep yang cukup sederhana dan pasti dimengerti oleh semua primata. Ya. Dan kita primata yang lebih tinggi masa nggak bisa, gitu ya. Kecuali memang primata-primata yang bersorban. Sorry loh, yang ada bersorban nggak ada ya. Konsep sebetulnya konsep Darwinian ini ya memang mendurhakai Tuhan, ya. Jelas, orang-orang yang beriman kepada Tuhan meyakini bahwa Tuhanlah yang menciptakan aturan moral. Aturan moral itu misalnya diberikan oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Perintah-perintah ditulis di batu gitu ya. Siapa yang nulis enggak tahu. Ya, masa Tuhan nulis? Ya. Ya bisa juga sih, tapi saya enggak pernah lihat. Tapi kalau saya enggak pernah melihat, bukan berarti Tuhan itu tidak pernah nulis dan bukan berarti Tuhan ada, ya. Jika ada Tuhan, kita akan tersesat. Ya,
Dostoyevsky mengatakan ya, jika tiada Tuhan kita akan tersesat dalam kekacauan moral. Segalanya serba dibolehkan. Ya. Masa sih? Ya. Tapi pandangan ini sebetulnya berawal jauh sebelum itu. Emosi-emosi moral itu telah ada jauh sebelum Nabi Musa ya. Jauh, itu pun kalau Nabi Musa ada ya. Siapa yang bisa menjamin Nabi Musa itu ada beneran enggak ada gitu ya. Seperti Pinocchio ada beneran apa enggak? Enggak ada kan? Cinderella itu kan enggak ada juga itu kan. Tapi kan kita bisa mengambil nilai-nilai baik dari cerita-cerita itu gitu ya. Ya enggak apa-apa. Bayangin aja terus Musa hidupnya modot gitu ya, enggak tahu ya. Enggak tahu lagi itu. Emosi-emosi itu merupakan bawaan otak sebetulnya ya. Emosi-emosi merupakan bawaan otak primata. Agama sekedar mendorong manusia mengkodifikasi lembaga-lembaga moral, menerjemahkan etika evolusi dalam sistem hukum yang jelas. Ya dogma. Pengambilan keputusan moral seringkali berujung pada rasa empati, simpati. Kita menampik kekerasan karena tahu bahwa kekerasan itu melukai orang lain. Kita memperlakukan orang lain dengan baik karena tahu bagaimana rasanya jika kita diperlakukan dengan tidak baik. Kita menolak penderitaan lantaran dapat membayangkan betapa tidak enak kalau kita menderita. Pikiran kita secara alamiah mengikat diri kita sehingga tidak mau kita menurut lahir Lukas lagi. Dan jika kalian ingin orang lain berlaku baik pada kalian, berlaku baiklah pada orang lain. Ya, katanya Lukas. Tidak tahu anak gang berapa ini, tidak tahu saya. Kemunculan perasaan simpatik ini sesungguhnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Pada mulanya sebelum kita bersimpati pada perasaan orang lain, kita harus memutuskan apa yang sedang orang lain rasakan. Artinya kita harus mengira-ira apa yang sedang terjadi dalam pikiran orang lain, sehingga otak emosional kita dapat meniru aktivitas pada otak emosional itu. Ada kalanya membaca pikiran orang lain dilakukan dengan menafsirkan ekspresi wajahnya. Apabila melihat orang yang memejamkan mata dan menggerakkan gigi gitu ya, kita otomatis berkesimpulan, wah ini amigdalanya aktif, dia lagi marah ini gitu ya. Atau otot-otot wajahnya melebar. Ini yang terjadi pada saat tersenyum, kita menganggapnya sedang merasa senang. Kita tentu saja tidak selalu dapat membaca ekspresi wajah orang lain saat bicara di telepon atau menulis email gitu ya. Memikirkan orang lain nun jauh di sana, BBM-an gitu ya. Kita terpaksa tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Kita mencoba membayangkan dengan simulasi, membayangkan apa yang akan kita rasakan dalam situasi yang dihadapi orang lain ini. Nah, ini ada orang yang keren juga ini, Adam Smith ini.